Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini, kita kembali membahas materi kelas 11 bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sub pokok bahasan A tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian sub pokok bahasan B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sub pokok bahasan C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh sikap egois. Sikap egois ini mengakibatkan orang hanya menuntut haknya saja, kemudian mengabaikan kewajibannya, sehingga akan cenderung melanggar hak asasi orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Kesadaran tentang hak asasi manusia akan mengakibatkan orang berbuat seenaknya tanpa memperhatikan keberadaan orang lain, tidak mau menghormati orang lain, sehingga akan terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang yang cenderung juga akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir dari faktor internal adalah sikap tidak toleran. Perilaku yang tidak toleran ini tidak menghargai dan menghormati kedudukan dan keberadaan orang lain, sehingga cenderung orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif kepada orang lain. Kemudian yang faktor eksternal terdiri dari penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan pemerintah, tetapi juga ada bentuk-bentuk kekuasaan lain, seperti kekuasaan di dalam sebuah perusahaan. Pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak karyawannya atau buruhnya, maka akan cenderung melanggar hak-hak karyawan atau buruh. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apabila penegak hukum tidak tegas dalam menindak para pelanggar hak asasi manusia, maka akan cenderung menimbulkan pelanggaran hak asasi yang lain karena masyarakat tidak percaya lagi kepada penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Teknologi di samping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif atau pengaruh negatif dari kemajuan teknologi seperti timbulnya kejahatan dengan menggunakan teknologi, dengan penipuan atau terjadi bullying maupun ujaran kebencian di sosial media, itu adalah salah satu dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dan kemudian yang terakhir yaitu kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dengan ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat di bidang sosial ekonomi, ini akan terjadi pelanggaran HAM seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa terjadi pembunuhan karena perbedaan yang sangat mencolok di bidang sosial ekonomi. Kemudian selanjutnya kita bicarakan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kasus Tanjung Priuk. Kasus kerusuhan Tanjung Priuk ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984, di mana ada 24 orang dinyatakan tewas, 36 orang luka berat, 19 orang luka ringan.
dan ditetapkan 14 terdakwa, namun sayangnya semuanya dinyatakan bebas. Kemudian terjadi penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Ada 5 orang yang tewas, 149 orang dinyatakan luka-luka, dan 23 orang hilang. Ada 4 orang terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Yang ketiga, kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti terjadi tanggal 12 Mei tahun 1998. Ada 4 orang mahasiswa dinyatakan tewas. 2 terdakwa diberikan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun. Kemudian ada tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini ada 2 kali terjadi. Yang pertama Semanggi 1, tanggal 13 November 1998, di mana ada 6 orang mahasiswa dinyatakan tewas. Kemudian Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999, ada 1 orang dinyatakan tewas. Dan terakhir, ada penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. 23 orang dinyatakan hilang, 9 diantaranya telah dibebaskan, dan ada 13 orang yang sampai detik ini belum ditemukan. Sekarang kita bicarakan sub pokok bahasan yang D, tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Yang nomor 1, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Menurut Idrus Afandi dan Karim Suryadi, hal yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan HAM di Indonesia yang pertama adalah kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial maupun politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Kemudian, menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Setelah itu kita akan bicarakan tentang langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang sering kita kenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Dan selanjutnya keberadaan Komnas HAM diatur kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Dan masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan hanya bisa diangkat hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian wewenang Komnas HAM. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, memberi saran kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dan yang terakhir, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti. Selain Komnas HAM,
ada lagi komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ada Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan selamat berjumpa kembali pada materi yang selanjutnya.